Halo teman kece, gimana nih kabarnya hari ini? Sudah siap belajar bersama Kak April? Kita mulai ya. Hari ini Kak April akan bahas soal bahasa Indonesia untuk kamu yang kelas 6 dengan topik buku sejarah. Nah, kita simak teks berikut. Pertempuran Ambarawa. Pertempuran dengan bahasa asing masih berlangsung setelah Indonesia menyatakan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Penyebab pertempuran adalah pihak asing yang masih belum menerima kemerdekaan Indonesia. Salah satu pertempuran yang terjadi pasca kemerdekaan adalah Pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa terjadi antara tanggal 20 November dan 15 Desember 1945. Peristiwa ini dipicu oleh kedatangan pasukan Inggris di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Pada awalnya, kedatangan pasukan Inggris disambut baik. Namun ternyata, tentara Inggris menunggu kedatangan Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Bersama NICA, tentara Inggris membebaskan para tawanan tentara Belanda. Setelah tawanan perang dibebaskan, Inggris pun mempersenjatai mereka. Tentara sekutu itu juga melucuti senjata Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Hal tersebut memicu amarah TKR. Letkol M. Sarbini mengerahkan pasukan untuk mengepung sekutu dari segala penjuru. Situasi ini sempat mereda saat Presiden Soekarno turun tangan menenangkan suasana dan memerintahkan gencatan senjata. Namun, sekutu melanggar aturan tersebut. Pasukan sekutu diam-diam bergerak meninggalkan Magelang menuju Ambarawa. Letkol Isdiman mengadang pasukan tersebut. Namun sayang, Letkol Isdiman tewas dalam upaya membebaskan dua desa yang dikuasai sekutu. Setelah Letkol Isdiman tewas, komando perang diambil alih oleh Kolonel Sudirman. Bersama pasukan TKR lainnya, Sudirman menggunakan taktik pengepungan rangkap dari kedua sisi agar musuh tidak dapat melarikan diri. Jalur komunikasi dan logistik pasukan sekutu juga diputus untuk mengurangi kekuatan militer. Setelah bertempur selama 4 hari, pertempuran berakhir pada tanggal 15 Desember 1945. Indonesia berhasil merebut Ambarawa. Sementara itu, sekutu mundur ke Semarang. Dalam teks tersebut, para pahlawan negara berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Berikut ini yang paling menyerupai usaha para pahlawan tersebut adalah titik-titik. Nah, kita bahas ya. Kamu diminta untuk mencari tahu kegiatan yang menyerupai usaha para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, kira-kira gimana ya caranya? Menurut teks, para pahlawan berperang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mereka berjuang untuk mencegah bangsa asing menjajah Indonesia lagi. Zaman sekarang, Indonesia sudah merdeka. Namun, pengaruh bangsa asing tetap terasa, misalnya di bidang ekonomi dan kebudayaan. Terkadang, pengaruh asing ini merugikan bangsa Indonesia, karena pembeli jadi lebih senang membeli produk asing daripada produk lokal. Akibatnya, pengusaha lokal kurang sukses dan produk lokal perlahan punah. Perekonomian negara pun kurang sukses dibanding luar negeri. Jadi, untuk mempertahankan kesejahteraan pengusaha lokal dan keberadaan produk lokal, kita dapat menggunakan pakaian produksi lokal daripada pakaian dari negara lain. Usaha kita ini dapat dikatakan seperti usaha para pahlawan, karena sama-sama membela kepentingan negara. Jadi, jawaban yang benar adalah B. Menggunakan pakaian produksi lokal daripada pakaian buatan negara lain. Nah, gimana? Mudah kan ya? Kak April punya satu soal lagi nih yang bisa teman kece tulis jawabannya di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta bagikan video ini ke teman kece yang lainnya. Kunjungi website kita juga di kejarcita.id karena ada ribuan soal yang dilengkapi dengan pembahasan yang bisa kamu pelajari. Jangan lupa juga untuk download aplikasi Kejar Cita di Google Play Store. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.